Pagi, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat atau saya kerjakan. Satu, pengantar teknik informatika. Dibuat oleh saya, John Brand, dan juga di-searching oleh Google. Pertama-tama, materi yang akan saya buat adalah definisi data, sistem, dan informasi. Definisi data dalam teknik informatika. Data dapat merujuk pada informasi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem komputer. Data dapat berupa angka, teks, gambar atau suara, atau bentuk lainnya yang dapat diolah oleh perangkat lunak. Pengertian data dalam teknik informatika. Representasi digital. Data biasanya dapat disimpan dalam format digital sehingga dapat diakses dan diolah oleh komputer. Struktur data. Data dapat disusun dalam berbagai struktur seperti array, list, atau database. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengolahan sumber dan proses, data dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, input pengguna, atau database, dan dapat diproses melalui algoritma untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contoh data dalam teknik informatika bisa mencakup catatan transaksi, keuangan, data sensor dari perangkat IoT, atau informasi penggunaan dalam aplikasi. Definisi sistem. Sistem informatika adalah kombinasi dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi informasi dalam berbagai konteks organisasi. Pengertian sistem informatika. 1. Komponen. Komponen terdiri dari berbagai elemen termasuk perangkat keras komputer atau server, perangkat lunak atau aplikasi sistem operasi, data atau informasi yang diproses, dan orang atau pengguna atau pengembang. Proses informasi meliputi pengumpulan, pengolahan atau penyimpanan, dan distribusi informasi. Tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam organisasi atau perusahaan. Contoh sistem informatika manajemen atau SIM yang digunakan dalam perusahaan untuk mengelola data karyawan, inventaris, dan laporan keuangan. Definisi informasi. Informasi informatika adalah database yang diproses dan diorganisasi sedemikian mungkin sehingga memiliki makna dan nilai bagi pengguna. Pengertian informasi dalam informatika. 1. Proses data. Informasi dihasilkan dari pemrosesan data mentah termasuk pengorganisasian, pengelompokan, dan analisis. Makna dan konteks. Informasi harus relevan dan memberikan wawasan kepada pengguna bergantung pada konteksnya. 3. Bentuk informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti laporan, grafik, tabel, atau visualisasi lainnya. Contoh informasi adalah laporan bulanan penjualan yang menggunakan tren penjualan dan analisis performa produk. Informasi ini membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, kesimpulan dari data sistem dan informasi. 1. Data. Data merupakan sekumpulan fakta atau angka atau informasi yang dapat diukur dan dicatat. Data adalah elemen dasar yang perlu diproses untuk menghasilkan informasi. 2. Sistem dalam konteks informatika, sistem adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. 3. Informasi adalah data yang telah diolah oleh dan diorganisasi sehingga memiliki makna dan nilai bagi pengguna. Informasi mendukung pengambilan keputusan dan analisis dalam berbagai konteks. Itulah kesimpulan dari data, sistem, dan informasi. Karakteristik data dan informasi. Karakteristik data dalam informatika. Pengertian karakteristik data. Karakteristik data dalam informatika merujuk pada sifat-sifat yang menentukan kualitas dan kegunaan data. Karakteristik ini penting memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem informasi dapat diandalkan dan relevan untuk analisis serta pengambilan keputusan. Contoh karakteristik data.
1. Akurasi. Pengertian. Data harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, data jumlah pengguna aktif harian pada aplikasi yang dihitung secara otomatis dan tepat. 2. Kelengkapan. Pengertiannya adalah data harus mencakup untuk semua informasi yang diperlukan. Contohnya adalah seperti database pelanggan yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon tanpa ada yang hilang. Konsistensi. Pengertiannya adalah data harus seragam dan tidak bertentangan di berbagai sumber. Contohnya adalah data penjualan yang menunjuk angka yang sama di laporan bulanan dan laporan tahunan. 4. Relevansi. Pengertiannya adalah data harus sesuai dengan konteks analisis. Contohnya, data demografis pelanggan yang digunakan untuk kampanye pemasaran yang ditargetkan. 5. Timelines. Ketepatan waktu. Pengertiannya, data harus diperbarui dan tersedia tepat waktu. Contohnya adalah data lalu lintas yang diperoleh secara real time untuk navigasi. Format. Pengertian data harus disajikan dalam format yang mudah dipahami. Contohnya, data laporan penjualan yang disajikan dalam grafik batang untuk visualisasi yang lebih baik. Dapat diakses. Pengertiannya, data harus mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Contohnya, sistem manajemen database yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi dengan cepat. 7. Skalabilitas. Pengertiannya, data harus mampu ditangani dalam jumlah besar dan dapat berkembang. Contoh sistemnya, sistem yang dapat menampung peningkatan data pengguna seiring pertumbuhan aplikasi. Memahami karakteristik data sangat penting dalam pengelolaan dan analisis data untuk memastikan informasi yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat. Karakteristik informasi. Karakteristik informasi dalam informatika. Pengertian karakteristik informasi. Karakteristik informasi merujuk pada sifat-sifat yang menentukan kualitas dan kegunaan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data. Karakteristik ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Contohnya karakteristik informasi adalah 1. Akurasi. Pengertiannya, informasi harus benar dan tepat, mencerminkan data yang valid. Contohnya, laporan keuangan yang mencerminkan angka yang tepat berdasarkan catatan transaksi. 2. Relevansi. Pengertiannya adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks analisis. Contohnya adalah statistik penjualan produk yang relevan untuk strategi pemasaran saat ini. Kelengkapan. Pengertiannya adalah informasi harus mencakup semua elemen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah laporan yang menyertakan analisis pasar, tren, dan proyeksi penjualan. Konsistensi. Pengertiannya adalah informasi harus seragam dan tidak bertentangan dalam berbagai laporan atau sistem. Contohnya adalah data pelanggan yang sama muncul di database dan dalam laporan analisis tanpa perbedaan. 5. Ketepatan waktu. Pengertiannya adalah informasi harus tersedia dalam tepat waktu untuk mendukung keputusan. Contohnya adalah data penjualan harian yang diperbarui secara real time untuk analisis langsung. Format yang jelas. Pengertiannya adalah informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna. Contohnya adalah seperti grafik dan tabel yang jelas dalam laporan yang memudahkan interpretasi data. Selanjutnya, pengertian informasi harus mencakup semua elemen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah laporan yang menyertakan pasar, tren, dan proyeksi penjualan. Konsistensi dan sebagai berikutnya. Pengertian informasi harus seragam dan tidak bertentangan atau sistem dalam berbagai laporan. 7. Dapat dipercaya. Pengertiannya informasi harus dapat diandalkan dan berasal dari sumber yang terpercaya. 1. Contoh laporan hasil survei yang dihasilkan oleh lembaga penelitian yang terkemuka. Aksesibilitas. Pengertiannya adalah informasi harus mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Contohnya, dashboard bisnis yang memungkinkan manajer untuk mengakses informasi kinerja dengan mudah. Memahami karakteristik informasi ini membantu dalam pengelolaan data dan menghasilkan informasi yang berkualitas, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis dan teknologi informasi. Kesimpulan karakteristik dan data informasi dalam teknik informatika. 1. Karakteristik data. Data
harus memiliki sifat-sifat seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi, relevansi, ketepatan waktu, format yang jelas, dapat diakses, dan skalabilitas. Karakteristik ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem informasi berkualitas tinggi dan dapat diandalkan untuk proses analisis. 2. Karakteristik informasi. Informasi harus memenuhi kriteria seperti akurasi, relevansi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, format yang jelas dan dapat dipercaya, aksesibilitas. Karakteristik ini membantu dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dapat mendukung pengambilan keputusan yang efisiensi dan efektif. Secara keseluruhan, baik data maupun informasi memiliki karakteristik yang saling berterkait dan sangat penting dalam konteks teknik informatika. Memahami dan menerapkan karakteristik ini membantu organisasi dalam mengolah data dan informasi secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja keseluruhan. Sistem dan subsistem. Pengertian sistem dan subsistem adalah dalam informatika. Sistem. Dalam konteks teknik informatika, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang tertentu. Elemen-elemen ini dapat mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak software, data, prosedur, dan pengguna. Contoh sistem dalam informatika termasuk sistem informasi manajemen, sistem basis data, sistem jaringan. Sistem ini berfungsi untuk menyimpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. 2. Subsistem. Subsistem adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki fungsi dan atau tujuan tertentu, dapat beroperasi secara independen tetapi juga berkontribusi pada sistem secara keseluruhan. Subsistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan berfungsi untuk mendukung sistem utama. Contoh subsistem dalam suatu sistem informasi manajemen dapat mencakup subsistem akuntansi, subsistem pemasaran, dan subsistem pengadaan. Masing-masing subsistem memiliki fungsinya sendiri tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan. Contoh sistem informasi manajemen SIM yang mengumpulkan atau mengolah, menyimpan data, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Contoh subsistem 1. Subsistem akuntansi 1. Mengelola dan memproses semua transaksi keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. 2. Subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran adalah mengelola data tentang pelanggan, kampanye pemasaran, atau analisis pasar untuk meningkatkan strategi pemasaran. 3. Subsistem sumber daya manusia atau SDM. Mengelola data karyawan, pengajian, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Subsistem pengadaan 1. Mengelola proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pemilihan vendor dan pengendali inventaris. 1. Sistem komputer. Sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan fungsi komputasi. Subsistem perangkat keras atau hardware meliputi CPU, CPU, memori penyimpanan, dan perangkat input atau output. 2. Subsistem perangkat lunak atau software. Sistem operasi, aplikasi, dan program yang berjalan di atas perangkat keras. 3. Subsistem jaringan. Mengatur komunikasi komputer melalui jaringan baik lokal atau LAN maupun internet. Jadi, konsep sistem dan subsistem menunjukkan hierarki di mana sistem dan subsistem saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan dari sistem induknya. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi adalah elemen-elemen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Berikut adalah beberapa komponen utama dari sistem informasi beserta penjelasan dan contohnya. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras mencakup semua komponen baik dari fisik sistem informasi seperti komputer, server jaringan, dan perangkat lainnya dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah komputer atau PC atau laptop untuk mengakses dan memproses data, server yang menyimpan data dan perusahaan, perangkat jaringan atau router atau switch untuk menghubungkan berbagai perangkat. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang mengelola dan memproses data dalam sistem informasi. Ini termasuk sistem informasi, aplikasi bisnis, dan perangkat lunak untuk manajemen database. Contohnya adalah 1. Sistem operasi seperti Windows atau Linux. 2. Perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Excel atau Google Sheets. 3. Perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP atau Oracle. Data adalah informasi mentah yang dikumpulkan
disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Informasi yang lebih bermakna. Contohnya adalah 1. Data penjualan harian sebuah toko, informasi pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon, data keuangan perusahaan. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan atau pedoman yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi dan memastikan data diproses dengan cara yang benar. Contohnya 1. Prosedur untuk memasukkan data pelanggan baru ke dalam sistem. 2. Protokol keamanan untuk akses data ke data sensitif. 3. Langkah-langkah backup data harian. Manusia atau people. Manusia mencakup semua individu yang menggunakan, mengelola, atau memelihara sistem informasi, termasuk pengguna akhir dan staf teknis. Contohnya adalah pengguna akhir seperti karyawan yang menggunakan sistem untuk memasuki atau mengakses data. Administrator IT yang memelihara jaringan dan perangkat keras. Pengembang perangkat lunak yang membuat dan memperbarui aplikasi. Jaringan atau networking. Jaringan adalah komponen yang memungkinkan koneksi antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan pertukaran data antar sistem yang terdistribusi. Contohnya, internet yang menghubungkan berbagai sistem informasi di lokasi berbeda. Jaringan lokal atau LAN di kantor untuk menghubungkan komputer satu sama lain. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mendukung fungsi-fungsi utama dalam pengolahan data dan penyampaian informasi efektif dalam berbagai suatu organisasi atau sistem. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mendukung fungsi-fungsi utama dalam pengolahan data dan penyampaian informasi yang efektif dalam sebuah organisasi atau sistem. Personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Dalam pengembangan dan operasi sistem informasi terdapat berbagai peran penting yang biasanya dipegang oleh personil dengan keahlian dan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah beberapa peran utama dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Analisis sistem atau sistem analis. Bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi solusi teknologi yang sesuai. Mereka bekerja sama dengan pengguna dan pengembang untuk memastikan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pengembang perangkat lunak atau software developer. Mereka adalah orang yang membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak sistem informasi. Developer biasanya bekerja sama dengan desain dan spesifikasi yang diberikan oleh analisis sistem. Administrator basis data atau database administrator atau DBA bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan basis data yang digunakan dalam sistem informasi. Mereka memastikan bahwa data yang dapat diakses dengan aman dan efisien oleh pengguna yang berwenang. Manajer proyek atau project manager mengawasi seluruh proses pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan hingga implementasi. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan data, anggaran, jadwal, sumber daya, memastikan proyek diselesaikan tepat waktu. Penguji sistem atau sistem tester atau QA. Personil yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem bekerja sama sebagaimana mestinya untuk digunakan secara penuh. Mereka melakukan pengujian terhadap berbagai aspek sistem, termasuk fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Spesialis jaringan atau network spesialis bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memelihara infrastruktur jaringan yang digunakan oleh sistem informasi. Mereka memastikan bahwa komunikasi antara berbagai komponen sistem berlangsung dengan lancar dan aman. 7. Operator sistem atau sistem operator bertanggung jawab untuk menjalankan dan memantau sistem informasi setelah diimplementasikan. Mereka memastikan bahwa sistem berjalan tanpa gangguan dan menangani masalah operasional sehari-hari. 8. Manajer IT atau IT manager mengawasi seluruh operasi teknologi informasi dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan mendukung tujuan bisnis organisasi dan dioperasikan secara efektif. Selanjutnya, pengguna akhir atau end user merupakan personil yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnis harian, kebutuhan, dan umpan balik mereka yang sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Konsultan TI atau IT konsultan, pihak eksternal yang memberikan saran dan solusi terkait pengembangan, implementasi, atau pemeliharaan sistem informasi. Mereka biasanya terlibat dalam proyek jangka pendek untuk membantu organisasi mencapai tujuan teknologi mereka.
Personil ini bekerjasama agar sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Klasifikasi sistem informasi atau SI dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria tergantung pada tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dari sistem informasi. Berdasarkan fungsinya, sistem pemrosesan transaksi atau TPS atau TPS, sistem yang digunakan untuk menangani transaksi rutin sehari-hari seperti pencatatan penjualan di kasir atau menghitung gaji karyawan. Tujuannya adalah memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan cepat. Sistem informasi manajemen atau MIS, sistem yang mengumpulkan data berbagai transaksi yang menyusun menjadi laporan-laporan yang berguna bagi manajer untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah laporan keuangan atau laporan penjualan. Sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem ini membantu manajer atau pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan data analitik, misalnya menggunakan data penjualan untuk memutuskan produk apa yang diperlukan produksi lebih banyak. Sistem informasi eksekutif atau EIS dirancang untuk para eksekutif tingkat atas dalam perusahaan. Sistem ini memberikan gambaran umum dan cepat tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan, seperti laporan bulanan atau grafik kinerja perusahaan. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, sistem besar yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi hingga pemasaran dalam satu sistem terpadu. Berdasarkan pengguna, sistem operasional adalah sistem ini digunakan oleh karyawan tingkat bawah atau operasional untuk menjalankan tugas sehari-hari seperti memasukkan data transaksi, memantau stok barang, dan lain-lainnya. 2. Sistem manajerial digunakan oleh manajer untuk membantu mereka mengelola operasional, perencanaan, dan pengambilan keputusan di tingkat menengah. 3. Sistem eksekutif. Sistem ini dibuat khusus untuk pimpinan eksekutif agar mereka bisa memantau informasi strategis perusahaan dan membuat keputusan penting. Baiklah, selanjutnya adalah 3. Fungsi bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berfokus pada pengolahan keuangan, mencatat laporan transaksi keuangan, serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem informasi pemasaran, sistem yang membantu aktivitas pemasaran seperti analisis pasar, promosi, dan penjualan. Misalnya, sistem ini membantu perusahaan melihat tren pembelian konsumen. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS digunakan untuk mengolah informasi tentang karyawan seperti data pribadi, gaji, absensi, dan pelatihan. Sistem informasi produksi, sistem ini membantu perusahaan dalam memantau, mengendalikan produksi, memastikan barang-barang produksi sesuai di jadwal, dan mengelola inventaris. 4. Berdasarkan struktur sistem terpusat. Semua data dan pemrosesan dilakukan di dalam satu tempat atau server pusat. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki satu server pusat yang menyimpan semua data transaksi dari seluruh cabang. Sistem terdistribusi. Data dan pemrosesan tersebar di berbagai lokasi yang saling terhubung melalui jaringan. Ini memungkinkan berbagai lokasi atau cabang bekerja sama, meskipun berada di tempat yang berbeda-beda. Dengan penjelasan ini, sistem informasi dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau perusahaan, baik itu di dalam pengelolaan transaksi harian, pembuatan keputusan, hingga pengelolaan data di seluruh bagian bisnis. Baiklah, selanjutnya adalah sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Transaction Processing System merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji, inventarisasi. Transaction Process System digunakan oleh yang memproses data transaksi. Manajemen informasi sistem adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrated, untuk memajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware, perangkat lunak software, komputer prosedur, pedoman model manajemen, dan keputusan sebuah database. Manajemen Information System digunakan oleh semua level manajemen. Office atau Automation System merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Office Automation System digunakan oleh manajer profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Dedication Support System.
merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan, atau bisa dibilang Intrajit 2001,P.179. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau informasi source yang dapat dipakai sebagai pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Decision support system digunakan oleh analisis, manajer, dan profesional. Yang terakhir, Executive Information System. Executive Information System atau AIS adalah sistem komputer based yang membantu eksekutif dalam mengakses data dan informasi untuk mengetahui suatu permasalahan, meneliti solusi yang akan diberikan, dan menunjukkan proses strategic planning. Executive Information System digunakan oleh manajemen tingkat menengah dan atas. 2. Group Support System adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam satu tugas atau tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Group Support System digunakan oleh sejumlah orang yang bekerja sama dalam satu kelompok. 3. Intelligent Support System disebut sistem cerdas adalah sistem yang memiliki seperti kemampuan kecerdasan manusia. Sistem cerdas adalah sistem yang dapat mengadopsi sebagian kecil dari tingkat kecerdasan manusia untuk berinteraksi dengan keadaan eksternal suatu sistem. Salah satu aplikasi sistem cerdas dalam bisnis adalah sistem pakar, atau bisa disebut expert system. Sistem pakar ini digunakan oleh orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Sekian dari saya, Pak. Mungkin kalau ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin ini presentasi yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Terima kasih, Pak. Selamat siang.